kan gini, kenapa mereka ini akan kita laporkan semua? Karena mereka ini kerjasama. Yang disuruh pertamanya Pablo ngaku pengacaranya Nopi disuruh mundur sama Nopi untuk memegang donatur. Donatur ini jelas-jelas katanya butuh pertolongan, nggak ada. Bang Alvin udah cek sebagian besar donatur itu nggak ada yang minta kembali uang. Betul. Bahkan ngasih lagi iya. Nah, kemudian kalau menyangkut rekening, yang namanya rekening kita itu kecuali Agus yang taruh di postingan dia, selama ada uang masuk, jangankan dari donatur untuk orang buta, kalian juga setelah transfer sama saya nggak bisa dipidana. Betul. Orang misal transfer 5 juta, saya udah pernah ngalami ke rekening BCA atau bank Denamon. Terus kita minta bank itu balikin, nggak bisa. Suruh bank pindahin, itu harus lu lobby orang itu sampai itu orang serius mau, atau memang itu orang merasa itu bukan. Kalaupun itu orang hilang nggak bisa, dan nggak bisa dilaporkan ke polisi. Karena ketika orang menyerahkan uang udah transfer, mau saat kan ada, kalau kalian mau transfer uang kan jumlah sekian udah oke atau apa kan lanjut atau cancel kan ada. Nah begitu sudah oke, ya seperti itulah saya menggambarkan bahwa sumbangan ini adalah sumbangan sukarela yang sifatnya charity, donasi yang tidak bisa dikembalikan. Kemudian Bang Alvin juga menyinggung ketika mereka melaporkan dan mereka gembira, Agus ini dua-dua perdata juga pidana juga kan jahat. Awalnya mereka terkenal gara-gara Agus, jujur aja sebelum Agus dapat donasi sampai 1,3 miliar, saya nggak terlalu kenal Denny Sumargono, saya nggak terlalu kenal itu Nopi. Tapi setelah mereka podcast itu jadi terkenal kan, harusnya bersyukur sama Agus. Dan ini uang dapat bukan gara-gara Agus, gara-gara ada curhat Bang, ada Nopi enggak, gara-gara ada orang buta. Coba, Bang Alvin membantu Agus ini gara-gara Denny Sumargono atau Nopi enggak kan? Karena gara ada orang sakit kan? Betul. Nah, berarti tanpa ada Denny Sumargono dan Nopi juga orang membantu. Saya, teman-teman saya semua, sekarang hari ini Bang kita dapat kasur, dapat cat rumah gitu. Betul. Nanti kalau ada yang menyumbang bikin kamar mandinya bagus, yang kamar mandi disabilitas, oke, silakan datang aja, nggak apa-apa gitu. Nah, jadi beginilah saya menggambarkan Bang, mereka uangnya ada kemarin, tapi mereka nggak menggunakan itu. Kalau menggunakan uang untuk Wawa itu karena Wawa memang sudah utang, rumahnya itu digadai, jaminan. Kalau itu pun digunakan, makanya hari ini Bang Alvin mengatakan bahwa biaya pengobatan di luar daripada semua itu dan uang itu adalah semua murni buat Agus. Silakan Bang Alvin jelaskan, apakah uangnya Agus itu untuk berobat saja atau untuk kesejahteraan Agus? Silakan Bang. Ya, jadi kalau tadi seperti sudah dibilang ya, kalau untuk pengobatan baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya sudah ada donaturnya ya, 9 naga. Tahu lah uang mereka ratusan atau ribuan triliun, jadi nggak usah khawatir di situ. Sehingga uang 1,3 miliar tersebut yang namanya orang nyumbang ke Agus di situ, kalau pengobatannya sudah beres kan Novi bilang, kamu yang penting pengobatan dulu. Selesai pengobatan nanti terserah kamu mau apa-apa ya. Ini sekarang pengobatan udah beres. Ya toh, silakan uang itu diberikan kepada Agus. Untuk apa Agus mau gunakan, mau dia buka kos-kosan kek, mau buka warung kek, mau bayar utang kek di situ. Karena dia udah nggak perlu lagi untuk buat pengobatannya, karena sudah ada lagi yang donasi. Boleh dong, orang udah donasi 1,3, ada yang mau bantuin lagi, masa orang nolak? Kan kita ikhlas, sukarela di situ. Ya, jadi sudah tidak ada limitasi lagi dan sudah tidak ada alasan lagi bagi Novi, apalagi sampai bilang ada yang keberatan. Misalnya dia bilang ada yang keberatan uang itu kalau dikasih ke Agus, dia mau uang itu balik kasih ke ODGJ, silakan. Yang keberatan donatur silakan datang ke kantor LQ Indonesia Lopem. Kita ada 7 cabang di Jabodetabek, ya kan? Isi surat menyatakan dan bukti setornya kalian, ya dong, bukti kalian memang donatur di situ. Nanti kita cocokin sama rekening Agus, bener nggak? Kalau benar di situ tanda tangan surat transfer, saya akan kembalikan full tanpa syarat, ya toh. Udah balik ke donatur, terserah nanti donatur mau kasih uangnya itu ke yayasan kek, dia mau kasih uangnya itu nanti ke ODGJ kek, mau ke Novi kek, terserah, ya kan. Tapi selama ini saya bikin video terbuka, belum ada satupun yang datang ke saya keberatan dan minta uang itu kembali. Yang ada saya sudah ada beberapa donatur yang kontak saya dan bilang, Pak Alvin saya bingung, siapa sih itu donatur yang minta uangnya balik? Dia bilang, saya cuma transfer puluhan ribu dan saya ikhlas kok bisa jadi gede gitu Pak?
Dan dia juga bilang yang namanya orang nyumbang, kata dia kayak saya nyumbang ke masjid, saya nyumbang ke orang miskin, terserah besoknya orang miskin itu mau pakai buat apa, itu bukan urusan saya, kata dia. Saya bingung, masa sih Pak ada yang keberatan sampai ngomong pada begitu donatur-donatur ke saya. Berarti kita meragukan nih, ya kalau ada gugatan, yang gugat itu siapa? Kok gugat? Dia kalau gugat mau duit mereka balik, saya sudah bilang, saya siap kasih. Kok nggak ada yang datang? Kan aneh dong. Berarti lu tujuannya bukan mau duit lu balik toh. Ini yang harus kita camkan sebagai orang dengan berakal sehat ya. Saya sudah siapkan di akun saya, di BCA saya 1,5 miliar. Itu kan cuma 1,3. Ayo datang yang keberatan. Ya, dan ini masih berlaku. Donatur-donatur yang keberatan datang ke saya. Ya, kantor cabang kita LP Indonesia Lopom, Question Center, semua siap mengganti di situ. Ada waktunya sampai kapan? Ternyata begitu diminta nggak datang, nggak ada, ngurus-ngurus, tunggu dia sudah tunggu ini gitu, tunggu perdata, tunggu ini gitu. Jadi menurut kita segalanya diawali. Dan kita tidak takut pakai pengacara, mau pakai pengacara, mau pakai Firaun atau orang-orang kafir, pakai aja silakan, kita lawan. Kalau perlu Hotman Paris turun. Kalau perlu Hotman Paris ya Bang ya. Ya pokoknya lawan kita di sini. Siapa aja 1000 pengacara lawan kita. Lawan Agus orang Puta, di belakang Agus ada Bang Alvin, ada para tabas, pembela kaum lemah. Bang Farad sendiri mungkin pernah nggak meminta mutasi rekening dari 1,3 M itu ke Novi sendiri? Masih ada nggak? Udah ada, sama saya udah ada mutasi. Dan uang itu kan sudah di Novi semua. Iya. Oke. Kalaupun Artinya ada masih tapi aman, paling ya? berapa nggak sampai 100 juta. Dan yang keluarga Maki udah kembali dan bukan dicuri kok, dikasih di bantuannya Agus kok, hanya untuk sekarang Agus banyak kan tinggal di rumah Wawa. Kamarnya Wawa dipakai Agus. Iya. Ya kalau dia sewa aja boleh, kalau sewa rumah ini Wawa termasuk yang melayani. Ya betul ya, Wawa membantu semua kan? Iya. Masak apa semua ya dia. Iya, Ya. Jadi betul-betul dibantu lahir Iya. batin Mas. Jadi nggak ada arti apa-apa. Bahkan kalau saya pikir nanti saya akan menyumbang ke Wawa juga, membuat bantuan donasi ke Wawa karena dia adalah orang yang baik gitu. Namanya orang baik kan dijamin dapat rezeki dan dapat uang. Pak, Nah, sebenarnya kemarin dari Densu akan melakukan dia kembali, dia menanggapinya bahwa laporin aja terus, kalau perlu ambil. Orang itu sudah menginjek-injek fisik sampai bando segala macam diejek. Iya. Udah biasa itu. Netizen juga bilang gigi Udah, apa segala macam. iya. Apa urusannya gigi ya kan? Saya nggak mau pasang gigi palsu terus mau apa? Saya punya duit tapi saya nggak perlu pasang gigi palsu. Ya kan? Karena kenapa ya? Saya mau tanam gigi dan dokter bilang saya harus nunggu tekanan darah saya rendah dulu baru bisa pasang. Kalau saya pasang pakai gigi palsu itu malah justru kompleksitas nanti, kata dia. Ya sudah, ya kan. Jadi orang nggak perlu lah mengejek ke situ, saya rasa. Dan kita mau klarifikasi tentang itu ya Bang ya. Jadi ada yang bilang perjanjian gagal karena Agus minta dibiayain 7 keturunan. Itu nggak ada ya, karena kalau dilihat itu perjanjian yang bikin itu pihak mereka. Bang Farhad sama saya itu tidak pernah saya pun nggak pernah ngelihat sama sekali perjanjian dan isi perjanjian itu. Satu huruf pun nggak pernah kita tambah. Nggak pernah kita lihat di situ. Jadi kalau dibilang kita yang minta untuk dibiayain 7 keturunan, ini kan kurang ajar. Dia yang bikin, dia yang taruh, dia bilang seolah-olah kita yang minta di situ. Nah inilah orang nggak punya etikat baik. Ya kan, kalau dia yang bikin, namanya dia yang bikin kayak perusahaan asuransi, bikin aturan, ya kan, kita nggak bisa bilang, oh saya nggak mau klausal A, kita nggak mau klausal B, tinggal mau terima atau enggak. Nah, kita mau tanda tangan, dianya kabur. Jadi yang nggak punya etikat baik itu siapa? Coba teman-teman lihat ya. Karena kenapa? Coba tanyakan ke Brian, yang bikin itu draft siapa? Bang Farhad atau lawyer mereka yang bikin? Kalau lawyer mereka yang bikin terus kita yang disalahin mintain 7 keturunan kan udah gila dia. Kalau kayak begitu. Benar ya Bang ya di situ ya. Jadi kalau kalian tidak ikhlas uang Agus dipakai untuk berobat, Agus, saya pengacara pembela kaum lemah juga mengatakan saya tidak ikhlas. Saya hanya ikhlas uang Agus itu dipakai untuk mengobati obat-obat sakit jiwa oknum-oknum yayasan atau oknum ketua yayasan ataupun oknum kontentor yang sakit-sakit jiwanya, untuk berobat pakai uang itu nggak apa-apa. Karena kami melihat ini ada penyakit yang membuat kok kami bisa seberani itu mereka melawan kita. Jadi ada oknum-oknum yang sakit mau pakai uang Agus itu ikhlas ya Gus ya, biar dia berobat Gus, biar dia nggak nyakitin dan menunjuk usaha kamu Gus ya, itu aja ya. Berarti dalam arti kalau ikhlas